Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Santo dengan NIM 213030 212233. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2021 Fakultas FKIP Prodi BGSD. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam kurung PP nomor 19 tahun 2005. Selanjutnya kita akan masuk ke rencana pelajaran 1947. Rencana pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memiliki istilah Leerplan dalam kurung Belanda, artinya rencana pelajaran. Rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, garis-garis besar pengajaran atau GBP. Rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku atau whole attitude, meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Rencana pelajaran 1947. Kelebihan kurikulum 1947 lebih menekan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kekurangan kurikulum 1947, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Rencana pelajaran terurai 1952. Kelebihan kurikulum 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Kekurangan kurikulum 1952, masih kurangnya tenaga pengajar, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Baik, kita akan lanjut ke kurikulum tahun 1964. Kurikulum tahun 1964 kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum 1964 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum tahun 1964 fokusnya pada pengembangan pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau aristik, keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir itu jasmania. Selanjutnya kita akan bahas kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggikan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tahun 1968. Untuk kelebihan dari kurikulum tahun 1968 bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, struktur pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kekurangan dari kurikulum 1968, muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Lanjut ke kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 merupakan pengganti dari kurikulum tahun 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif,
menekankan kepada efisiensi dan efektivasi dalam hal daya dan waktu. 4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. 5. Dipengaruhi psikologis tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus, respon (rangsang jawab) dan latihan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1975. Kelebihan kurikulum tahun 1975 menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kelemahan kurikulum tahun 1975. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Oke, kita akan lanjut ke kurikulum tahun 1984. Disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ciri-ciri sebagai berikut: berorientasi kepada tujuan instruksional, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan Spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kekurangan dan kelebihan kurikulum tahun 1984. Kelebihan kurikulum tahun 1984 atau CBSA, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kekurangan dari kurikulum tahun 1984 atau CBSA, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, latar siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model bersama. Kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem cantrowulan. Dengan sistem cantrowulan yang pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari perlakuan kurikulum 1994, antaranya sebagai berikut: pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem cantrowulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep pokok bahasa dan perkembangan berpikir siswa. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kelebihan kurikulum tahun 1994. Penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Pengajaran dan hal yang konkret ke hal yang abstrak, dan hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kekurangan dari kurikulum tahun 1994. Aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Konsep pengajaran suatu arah dari guru ke murid. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena
kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk menetapkan pemahaman. Selanjutnya kita akan bahas kurikulum berbasis kompetensi dalam kurun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Keberagaman yang didapatkan dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Depdiknas tahun 2002 menjelaskan ciri-ciri KBK adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, menyampai dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Penilaian menemukan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Kelebihan kurikulum 2004 dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Kekurangan kurikulum 2004: kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum personal yang disusun oleh dan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perbedaan dengan KBK yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kompetensi dasar KD standar kompetensi lulusan SKL standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Karakteristik KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya menguasai atau pencapaian suatu kompetensi. Kekurangan dan kelebihan KTSP. Kelebihan KTSP: yang pertama, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar yang bervariasi. Yang kelima, seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang berpersonal yang menuntut kreativitas. Kekurangan KTSP: minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan investasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara padu. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas bersama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang mengembangkannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Sekian penjelasan dari saya untuk perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you. Selanjutnya kita akan bahas untuk perbedaan ketiga kurikulum, yaitu KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Untuk KBK tersendiri, kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan KTSP, kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada kognitif. KTSP sama KBK hampir sama. Kalau kurikulum 2013 itu aspek kompetensi lulusan Anda keseimbangan soft skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan yang kedua, untuk KBK, tahap-tahap dalam proses pembelajaran belum terlalu jelas. Untuk KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk kurikulum 2013 atau K13, proses pembelajaran tiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Soft approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Perbedaan yang ketiga, untuk KBK, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Untuk KTSP, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. KBK dan KTSP hampir mirip. Kurikulum 2013, standar penilaiannya menggunakan penilaian automatik, yaitu